Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani dengan NIM 230901601017, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, jurusan Akuntansi Sarjana Terapan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Prosedur Akuntansi dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas persewaan ruangan pada Mal Ratu Indah. Nah, adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu pajak merupakan instrumen vital APBN di Indonesia yang berfungsi sebagai sumber pendanaan utama bagi pembangunan nasional, di mana salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi signifikan di sektor properti dan jasa adalah pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2017, penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan dikenakan pajak sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan yang mencakup biaya sewa hingga biaya layanan atau service charge, di mana penerapan PPh pasal 4 ayat 2 ini berlandaskan pada asas kemudahan administrasi dan kepastian hukum. Ketentuan ini juga bertujuan untuk menyederhanakan mekanisme pemungutan, penyetoran serta pelaporan pajak sehingga mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Nah, di samping itu, penetapan tarifnya juga yang bersifat final memberikan kejelasan dan kepastian bagi wajib pajak dalam menyusun laporan keuangan. Meskipun ketentuan mengenai PPh pasal 4 ayat 2 persewaan tanah atau bangunan telah diatur secara jelas dalam peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2017, namun dalam praktiknya masih terdapat potensi permasalahan dalam pemisahan komponen pendapatan sewa dan service charge. Ketidaktepatan dalam catatan dan klasifikasi pendapatannya itu dapat berdampak pada kesalahan perhitungan pajak terhutang yang berpotensi menimbulkan sanksi administrasi ataupun risiko lainnya. Adapun data Direktorat Jenderal Pajak terkait tingkat pemenuhan kewajiban perpajakan untuk 3 tahun terakhir, yang dimana kepatuhan formal pada tahun 2023 itu 88,1%, kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi 89,5%, kemudian meningkat kembali pada tahun 2025 menjadi 91,2%, dan untuk kepatuhan materialnya itu pada tahun 2023 75,0%, meningkat pada tahun 2024 menjadi 78,2%, dan meningkat kembali pada 2000 pada tahun 2025 sebesar 82,0%. Untuk ketepatan waktu penyetorannya itu pada tahun 2023 sebesar 4%, meningkat pada tahun 2024 menjadi 85,1% dan meningkat kembali pada tahun 2025 menjadi 87,5%. Berdasarkan data DJP ini, meskipun tingkat kepatuhan nasional telah melampaui 88% pada tahun 2023, tantangan utama pada sektor properti komersial adalah kepatuhan material dalam pemisahan biaya sewa dan biaya service charge. Pusat perbelanjaan atau shopping mall bukan sekedar tempat berkumpulnya berbagai toko seperti pasar tradisional, tetapi juga berfungsi sebagai ruang rekreasi sekaligus pusat aktivitas belanja yang terdiri atas berbagai tenan independen maupun merek tertentu dalam satu bangunan atau kompleks bangunan yang terintegrasi, di mana kualitas layanan yang maksimal akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan suatu mall. Tenan akan memilih untuk menetap jika merasa nyaman dan untuk tetap mengembangkan usaha yang dijalankan di mall tersebut. Nah, salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Makassar adalah Mal Ratu Indah atau yang biasa disingkat dengan MARI, yang berdiri sejak tahun 1999 dan dikelola oleh PT Kala Intikarsa dengan lokasi strategis dan memiliki 4 lantai. Mal ini dihuni oleh penyewa nasional dan internasional ternama. Di dalamnya terdapat beragam fasilitas mulai dari kafe, restoran, gerai pakaian, produk kecantikan, aksesoris hingga area bermain, sehingga mampu menarik minat pengunjung. Banyaknya transaksi sewa menyewa di MARI menuntut adanya prosedur akuntansi yang presisi dalam hal pengakuan pendapatan, pemotongan penyetoran hingga pelaporan pajak. Nah, sebagai salah satu pusat perbelanjaan besar di Kota Makassar, Mal Ratu Indah memiliki volume transaksi persewaan yang signifikan sehingga menuntut sistem prosedur akuntansi yang terstruktur dan terintegrasi dengan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk menilai apakah prosedur akuntansi yang diterapkan telah sesuai prinsip akuntansi yang berlaku serta apakah pemenuhan kewajiban perpajakan PPh pasal 4 ayat 2 telah dilaksanakan secara tepat, akurat dan sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Penelitian ini menjadi penting sebagai bentuk evaluasi terhadap praktik akuntansi dan kepatuhan perpajakan perusahaan. Nah, berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 atas persewaan ruangan pada Mal Ratu Indah, dan yang kedua yaitu apakah prosedur akuntansi pendapatan persewaan yang telah diterapkan telah sesuai dan terintegrasi dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 atas persewaan ruangan pada Mal Ratu Indah, dan yang kedua yaitu untuk mengevaluasi kesesuaian antara prosedur akuntansi pendapatan persewaan dengan pemenuhan PPh pasal 4 ayat 2 berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, adapun manfaat dari penelitian ini yang dimana
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya di bidang akuntansi perpajakan terkait PPh Pasal 4 Ayat 2 atas persewaan tanah atau bangunan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan prosedur akuntansi dan kepatuhan perpajakan pada sektor usaha, pada sektor properti dan jasa. Adapun tinjauan pustaka dari penelitian ini, yang pertama yaitu prosedur akuntansi, di mana akuntansi itu merupakan proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan dan pelaporan transaksi keuangan suatu entitas yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, menurut standar akuntansi keuangan, akuntansi bertujuan untuk menyajikan informasi relevan yang andal bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk prosedur akuntansi itu sendiri merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam mengelola data keuangan, mulai dari pencatatan transaksi hingga penyajian laporan keuangan. Nah, dalam konteks pendapatan sewa, prosedur ini mencakup pengakuan pendapatan, pencatatan piutang, penerimaan kas, serta pencatatan pajak yang terkait. Yang kedua ada pendapatan sewa, di mana pendapatan sewa ini merupakan penghasilan yang diperoleh dari pemanfaatan aset berupa tanah atau bangunan oleh pihak lain. Dalam akuntansi, pendapatan sewa diakui sebagai sesuai dengan prinsip akrual basis yang saat haknya pendapatan tersebut timbul, bukan saat kas diterima. Yang ketiga ada pajak penghasilan PPh Pasal 4 Ayat 2, di mana PPh Pasal 4 Ayat 2 ini merupakan pajak yang bersifat final yang dikenakan atas penghasilan tertentu. Salah satunya adalah penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2017, tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 atas persewaan adalah 10% dari jumlah bruto nilai sewa. Selanjutnya yaitu mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak, di mana mekanisme pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas persewaan tanah dan bangunan merupakan rangkaian proses administrasi perpajakan yang meliputi pemotongan, pemungutan, penyetoran, serta pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan administrasi serta kepastian hukum bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Untuk mekanisme pertama yaitu mekanisme pemotongan, yang dimana PPh Pasal 4 Ayat 2 atas persewaan tanah dan bangunan dikenakan tarif sebesar 10% dari jumlah bruto nilai sewa, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017. Jumlah bruto tersebut mencakup seluruh pembayaran yang diterima atau diperoleh, termasuk biaya tambahan seperti service charge, apabila tidak dipisahkan secara jelas. Yang kedua yaitu mekanisme penyetoran, di mana setelah dilakukannya pemotongan atau perhitungan pajak terutang, langkah selanjutnya adalah penyetoran pajak ke kas negara. Penyetoran dilakukan melalui sistem pembayaran elektronik yang dikelola oleh DJP, yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak harus terlebih dahulu membuat kode billing sebagai identitas pembayaran sebelum melakukan penyetoran melalui bank, resesi, atau kanal pembayaran resmi lainnya. Adapun batas waktu penyetoran PPh Pasal 4 Ayat 2 ini umumnya dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Ketepatan waktu dalam penyetoran pajak sangat penting untuk menghindari sanksi administrasi berupa bunga atau denda sesuai dengan ketentuan perpajakan. Akhir dalam mekanisme ini adalah pelaporan pajak melalui surat pemberitahuan masa PPh Pasal 4 Ayat 2, yang dimana pelaporan dilakukan oleh wajib pajak atau pemotong pajak melalui sistem e-filing atau aplikasi perpajakan yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. SPT masa harus dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Nah, dalam pelaporan ini wajib pajak wajib melampirkan bukti pemotong atau bukti setor sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pajak yang telah dibayarkan. Pelaporan yang tepat waktu dan akurat mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak secara formal. Nah, secara keseluruhan, mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 ini harus dilaksanakan secara tertib dan terintegrasi dengan sistem akuntansi perusahaan. Ketidaksesuaian dalam salah satu tahapan tersebut dapat menimbulkan risiko kesalahan pelaporan serta berpotensi dikenakan sanksi administrasi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik saat penerapan prosedur yang konsisten agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi secara optimal. Nah, adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Malangga dan Warongau tahun 2021 mengenai analisis PPh Pasal 4 Ayat 2 di Megamal Manado, yang menunjukkan bahwa pengelompokan tenan mempermudah perhitungan dan pencatatan pajak meskipun prosedur akuntansi dan administrasi perpajakan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan pencatatan bahwa ketepatan waktu pelaporan masih menjadi kendala utama. Penelitian lain yang dilakukan oleh Mukon David 2005 pada Star Square Manado menunjukkan bahwa penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan, yakni tarif 10% dari nilai bruto sewa. Nah, penelitian ini menyimpulkan bahwa seluruh mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran, hingga pencatatan pajak perusahaan telah memenuhi regulasi yang berlaku. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual, di mana kerangka konseptual itu merupakan dasar pemikiran yang menjelaskan hubungan antara variabel yang diteliti, yaitu prosedur akuntansi pendapatan sewa dan pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 4 Ayat 2. Dalam penelitian ini, prosedur akuntansi menjadi landasan utama dalam menganalisis informasi keuangan yang digunakan sebagai dasar perhitungan dan pelaporan pajak.
Prosedur akuntansi pendapatan sewa meliputi beberapa tahapan, yaitu pengakuan pendapatan, pencatatan transaksi, serta pengklasifikasian pendapatan antara pendapatan sewa dan service charge, di mana ketepatan dalam setiap tahapan tersebut sangat penting karena akan mempengaruhi jumlah dasar pengenaan pajak. Apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan atau pengklasifikasian, maka dapat berdampak pada ketidaksesuaian dalam perhitungan pajak terutang. Di sisi lain, pemenuhan kewajiban perpajakan PPh pasal 4 ayat 2 itu mencakup proses perhitungan pajak, pemotongan dan pemungutan serta pelaporan. Nah, seluruh proses tersebut sangat penting, sangat bergantung pada data akuntansi yang dihasilkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang erat antara prosedur akuntansi dengan tingkat kepatuhan perpajakan. Dengan demikian, semakin baik dan terstruktur prosedur akuntansi yang diterapkan, maka semakin tinggi pula tingkat ketepatan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Nah, sebaliknya, apabila prosedur akuntansi tidak berjalan dengan baik, maka berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pelaporan pajak dan risiko sanksi administrasi. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian, yang dimana yang pertama ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui desain studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk membedah secara mendalam dan menyeluruh mengenai bagaimana prosedur akuntansi diterapkan serta bagaimana kewajiban PPh ayat 2 itu dipenuhi pada amal Ratu Indah. Nah, secara sistematis pelaksanaan desain penelitian ini dibagi ke dalam 5 tahapan utama. Yang pertama, tahapan persiapan, di mana peneliti melakukan studi literatur mengenai regulasi perpajakan sewa, mengidentifikasi masalah pengklasifikasian komponen pendapatan dan menyusun pedoman instrumen wawancara. Tahap kedua yaitu tahap pengumpulan data, di mana peneliti mengumpulkan data primer dan sekunder di lapangan melalui wawancara dengan staf akuntansi dan staf bagian perpajakan. Tahap ketiga yaitu reduksi dan penyajian data, di mana peneliti memilah, menyederhanakan, dan mengelompokkan data transaksi harian yang relevan, terutama yang berkaitan dengan pemisahan komponen biaya sewa dan service charge. Dan tahap keempat yaitu tahap analisis, di mana peneliti melakukan analisis korporatif dengan membandingkan antara praktik pencatatan akuntansi dan pemotongan pajak di lapangan dengan standar akuntansi keuangan, serta peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2017. Dan tahap terakhir yaitu tahap penarikan kesimpulan, di mana peneliti mengevaluasi hasil keselarasan prosedur akuntansi, tingkat kepatuhan formal maupun material perusahaan, serta merumuskan hasil akhir penelitian. Selanjutnya itu fokus dan deskripsi penelitian, di mana fokus penelitian ini adalah ada dua aspek. Yang pertama ada prosedur akuntansi pendapatan sewa yang meliputi pengakuan pendapatan berbasis aktual, pencatatan transaksi sewa, pengklasifikasian pendapatan antara pendapatan sewa dan service charge, serta penyajian dalam laporan keuangan. Yang kedua ada pemenuhan PPh pasal 4 ayat 2 yang meliputi perhitungan pajak, mekanisme pemotongan atau pemungutan penyetoran serta pelaporan pajak. Selanjutnya itu lokasi dan waktu penelitian, di mana penelitian ini dilaksanakan di Mall Ratu Indah Makassar yang berlokasi di Jalan Dr. Samratulangi nomor 10 Makassar. Nah, waktu penelitian yang direncanakannya itu selama kurang lebih 2 bulan, yang meliputi tahap pengumpulan data, pengelolaan dan analisis data dan menyusun laporan penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses akuntansi dan perpajakan, yaitu staf bagian akuntansi dan staf bagian pajak. Teknik penentuan subjek penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterlibatan dalam objek penelitian. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Nah, instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang berperan dalam mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data. Untuk mendukung proses penelitian digunakan beberapa alat bantu, yaitu yang pertama ada pedoman wawancara, kemudian dokumen perusahaan, catatan lapangan, dan perangkat dokumentasi. Instrumen ini digunakan untuk memastikan data yang diperoleh itu relevan dengan fokus penelitian. Dan selanjutnya itu teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah wawancara yang dilakukan secara langsung dengan informan untuk memperoleh informasi terkait prosedur akuntansi dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang kedua ada dokumentasi, di mana peneliti mengumpulkan data melalui dokumen serta laporan keuangan, bukti transaksi sewa, bukti pemotongan dan penyetoran pajak serta SPT masa PPh pasal 4 ayat 2. Dan yang terakhir ada observasi, di mana peneliti melakukannya dengan cara mengamati secara langsung proses pencatatan akuntansi dan pelaksanaan kewajiban perpajakan di perusahaan. Yang terakhir yaitu teknik analisis data, di mana teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisis yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari lapangan mengenai prosedur akuntansi pendapatan sewa dan pemenuhan kewajiban perpajakan PPh pasal 4 ayat 2 pada Mall Ratu Indah Makassar. Analisis yang dilakukan secara sistematis sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai. Adapun tahap analisis dalam penelitian ini sebagai yang pertama yaitu pengumpulan data, di mana tahap awal yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan itu meliputi informasi mengenai prosedur pencatatan pendapatan sewa, mekanisme perhitungan pajak, dan
penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 serta dokumen pendukung lainnya seperti laporan keuangan dan bukti transaksi. Yang kedua ada reduksi data, di mana data yang diperoleh kemudian diseleksi, disederhanakan dan difokuskan pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti memilih data yang berkaitan dengan prosedur akuntansi pendapatan sewa dan pelaksanaan kewajiban perpajakan agar data lebih terarah dan mudah dianalisis. Yang ketiga yaitu penyajian data, di mana data yang telah direduksi selanjutnya disajikan dalam uraian deskriptif, tabel, bagan, maupun narasi yang sistematis sehingga mempermudah peneliti untuk memahami hasil penelitian. Penyajian data dilakukan untuk menggambarkan proses akuntansi pendapatan sewa dan penerapan PPh pasal 4 ayat 2 pada perusahaan. Yang keempat yaitu analisis kesesuaian, di mana pada tahap ini peneliti melakukan analisis dengan membandingkan praktik yang diterapkan perusahaan dengan teori dan peraturan yang berlaku, antara lain yaitu standar akuntansi keuangan terkait pengakuan pendapatan dan pencatatan pendapatan. Dan yang kedua yaitu peraturan perpajakan mengenai PPh pasal 4 ayat 2, khususnya peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2017. Analisis ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah prosedur akuntansi dan perpajakan telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku atau masih terdapat ketidaksesuaian. Dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan, di mana kesimpulan itu dibuat untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai prosedur akuntansi pendapatan sewa dan pemenuhan kewajiban perpajakan PPh pasal 4 ayat 2 pada Malang Ratu Indah Makassar. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.